Pecinta manis, sini kumpul. Apa yang terjadi dengan tubuh kita kalau kita kebanyakan konsumsi gula? Bener nggak sih konsumsi gula berlebihan tuh nggak hanya memicu diabetes dan obesitas, tapi juga kanker? Berapa batas aman konsumsi gula setiap harinya? Gua Rory, your healthy guy. Welcome to Si Manis yang bikin kritis. Zaman sekarang gampang banget nemuin makanan dan minuman manis, guys. Hampir di sepanjang jalan kita kerja atau kuliah, mereka ada di mana-mana. Mulai dari boba, kopi susu kekinian, martabak manis, minuman botolan, roti, dessert kekinian, dan masih banyak lagi. Tapi di balik itu, ada banyak banget dampak buruk kalau kita mengkonsumsi gula terlalu banyak. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Dr. Eva Susanti bilang, meski rasanya nikmat, makanan dan minuman manis dapat jadi ancaman berbahaya untuk kesehatan, apalagi jika dikonsumsi berlebihan. Nah, konsumsi gula berlebihan dikaitkan dengan obesitas dan munculnya berbagai penyakit seperti diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan beberapa jenis kanker. Secara kasat mata, konsumsi gula berlebih bikin jerawatan, muka kelihatan tua, penuaan dini sel-sel tubuh, dan tubuh yang cepat letih utamanya 30 menit setelah konsumsi. Nah, selain itu, konsumsi gula juga malah ningkatin rasa lapar. Minuman manis seperti soda, jus, dan teh manis mengandung banyak fruktosa, sejenis gula sederhana. Nah, mengkonsumsi fruktosa berlebihan, ningkatin rasa lapar, dan dapat nyebabin resistensi terhadap leptin, hormon penting yang ngatur rasa lapar dan ngasih tahu tubuh kita untuk berhenti makan. Terlebih lagi, konsumsi gula tinggi dalam jangka panjang mendorong resistensi terhadap insulin, hormon yang diproduksi oleh pankreas yang mengatur kadar gula darah. Nah, resistensi insulin menyebabkan kadar gula darah meningkat dan sangat meningkatkan resiko diabetes. Konsumsi gula berlebihan bukanlah penyebab langsung munculnya penyakit diabetes mellitus, guys, tapi bisa menjadi faktor pemicu terjadinya kenaikan berat badan yang akhirnya bisa membuat seseorang terkena penyakit diabetes mellitus. Apalagi jika aktivitas fisik kurang, punya keluarga dengan riwayat diabetes, dan gaya hidup salah, maka resiko diabetes semakin besar. Gak hanya diabetes, pola makan tinggi gula dapat memicu peradangan atau inflamasi, serta kadar trigliserida, gula darah, dan tekanan darah tinggi yang semuanya merupakan faktor risiko penyakit jantung. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi 2-6 gelas minuman manis setiap minggunya dapat ningkatin resiko kematian sebesar 6%. Nah, 1-2 gelas minuman manis per hari dapat ningkatin resiko kematian sebesar 14%. Sebuah penelitian juga nemuin konsumsi 1-2 gelas minuman manis setiap hari dapat ningkatin resiko terjadinya diabetes tipe 2 sebanyak 26%. Guys, penelitian yang diterbitkan oleh Chan School of Public Health, Harvard University di tahun 2019 menganalisis data dari 37.000 laki-laki dan 80.000 perempuan selama 30 tahun. Nemuin bahwa makin banyak seseorang konsumsi minuman berpemanis, semakin besar pula resiko kematian dini orang tersebut. Nah, resiko kematian ini bahkan lebih besar pada perempuan. Pernah dengar nggak, konsumsi gula berlebih ternyata memicu kanker? Nah, pola makan yang mengandung banyak gula juga dapat ningkatin peradangan dalam tubuh dan dapat menyebabkan resistensi insulin, yang keduanya ningkatin risiko kanker. Sebuah tinjauan sistematis Annual Review of Nutrition menganalisis 37 studi kohort prospektif. 8 dari 15 penelitian tentang makanan dan minuman berpemanis nemuin bahwa risiko kanker sebesar 23-200% pada mereka yang mengkonsumsi minuman tinggi gula. Penelitian lain dari The British Journal of Nutrition nemuin bahwa asupan gula berhubungan dengan jenis kanker tertentu. Sebuah penelitian yang melibatkan 22.720 pria selama 9 tahun nemuin bahwa peningkatan konsumsi gula dari minuman manis dikaitkan dengan resiko kanker prostat yang lebih tinggi. Studi lain dari International Journal of Epidemiology nemuin bahwa kanker esofagus dikaitkan dengan peningkatan konsumsi sukrosa atau gula pasir dan makanan penutup serta minuman manis. Berapa sih batas aman konsumsi gula setiap harinya? Kementerian Kesehatan nyaranin batas konsumsi gula per harinya 50 gram atau 4 sendok makan gula. WHO nyaranin setengahnya, yakni 25 gram per hari. Sementara American Heart Association AHA nyaranin 9 sendok teh atau 36 gram per hari untuk pria dan 6 sendok teh atau 25 gram per hari untuk wanita.
Gue lebih milih angka moderat dari AHA karena aktivitas fisik gue yang tinggi. Gula nggak cuman gula pasir ya guys, kita perlu banget mulai batasi makanan atau minuman berpemanis lain kayak gula merah, pemanis jagung, sirup jagung, konsentrat jus buah, sirup jagung fruktosa tinggi, madu, gula malt, gula tetes, dan berbagai jenis gula yang ada kata osanya. Ini kayak dextrosa, fruktosa, glukosa, laktosa, maltosa, ataupun sukrosa. Tapi jangan mentang-mentang kalian mau kurangin konsumsi gula, justru jadi kebalikannya, alias jadi lemas dan gak ada energinya. Gula punya fungsi utama sebagai sumber energi tubuh kita. Jadi, emang yang harus kita kurangi adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak gulanya, tapi bukan benar-benar stop mengkonsumsi gula. Kamu juga bisa konsultasi ke dokter untuk ngobrolin cara yang tepat buat ngurangin gula, supaya nggak salah sasaran dan tentu aja nggak berakhir buruk di tubuh kita. Pemerintah juga udah melek sama hal ini dan bakal nerapin cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan mulai tahun depan. Nah, tujuannya adalah untuk ngurangin konsumsi gula berlebih di masyarakat dan mengatasi masalah kesehatan, contohnya adalah diabetes, obesitas, jantung, dan stroke. So far, penerapan cukai ini masih dalam proses. Tapi kalau ngelihat minuman manis ini sebagai pembunuh pelan-pelan masyarakat kita, nggak ada alasan untuk nggak segera nerapin cukai terhadap minuman berpemanis. Menurut data BPS tahun 2021, rata-rata konsumsi gula putih masyarakat kita 1.123 gram per minggu. Ini artinya, satu orang Indonesia konsumsi gula pasir sebanyak 160 gram sehari. Angka ini 6 kali lebih tinggi dari anjuran WHO dan 3 kali lebih tinggi dari anjuran Kemenkes. Kemenkes sendiri pernah membuat laporan soal makanan dan minuman manis dalam riset kesehatan dasar atau Riskedas. Nah, riset ini terakhir keluar tahun 2018. Menurut catatan Kemenkes, sepertiga masyarakat Indonesia mengkonsumsi gula, garam, lemak melebihi batas yang dianjurkan. Sementara itu, 61% masyarakat kita di atas 3 tahun mengkonsumsi minuman manis 1 kali per minggu. Bahkan, 30% masyarakat mengkonsumsi minuman manis 1 hingga 6 kali seminggu. Menurut penelitian Taipei Medical University dan Kementerian Kesehatan Indonesia, konsumsi gula masyarakat kita dalam jangka waktu 10 tahun meningkat sebesar 40%. Ini lebih tinggi 31% dari peningkatan konsumsi gula global yang hanya 9%. Angka-angka tadi tuh mengkhawatirkan banget guys. Gimana enggak? Makanan dan minuman manis ada di mana-mana sejauh mata kita memandang. Makanan dan minuman ini pun juga gampang banget diakses anak-anak. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, kenaikan diabetes tipe 1 untuk anak usia 12-18 tahun mencapai 70% di tahun 2010 sampai 2023. Angka ini tuh besar banget, tapi memang hal ini bisa meningkat karena kesadaran dari orang tua yang mulai memeriksakan kondisi anaknya. Ini nggak berbeda jauh dengan diabetes tipe 2. Kasus diabetes tipe 2 untuk anak-anak juga meningkat. Nah, salah satu faktor penyebab kenaikan kasus ini adalah karena lifestyle atau gaya hidup. Menurut Dr. Piprim sebagai Ketum PPIDAI, sekitar 80% anak yang terkena diabetes juga terkena obesitas. Guys, gula tetap gula, nggak ada penggantinya. Nah, solusinya ya kurangi makanan dan minuman manis. Tapi ada alternatif lain ketika kita misal lagi sugar rush. Walaupun tetap harus dibatasi juga ya. Pertama, madu. Nah, madu bisa jadi pilihan pertama pengganti gula karena lebih sehat. Selain kadar gula darahnya nggak langsung melonjak setelah minum madu, madu juga mengandung polifenol yang ngejaga kesehatan jantung, ngendalin gula darah, dan minimalisir resiko kanker. Tapi jangan juga konsumsi madu berlebihan ya. Kalori yang dimiliki madu mencapai 21 kalori per 1 sendok makan, yang mana kalau dikonsumsi berlebihan akan bikin berat badan naik juga. Secukupnya aja guys. Nah, kedua, kurma. Kurma cocok buat jadi pengganti gula karena punya kandungan gula alami yang tinggi. Jadi pakai sedikit kurma aja, makanan atau minuman udah manis. Walaupun manis, kurma nggak bikin gula darah ngelonjak. Kurma juga kaya serat, vitamin B6, kalium, dan magnesium. Ketiga, stevia. Stevia bisa jadi pengganti gula yang baik. Selain kalori lebih rendah, stevia juga disebut aman untuk penderita diabetes karena tidak mengandung karbohidrat. Menurut Food and Drug Administration (FDA), batas maksimal penggunaan harian stevia adalah 4 mg per kilogram berat badan. Terakhir, xylitol. Xylitol dibuat dari sayur dan buah kayak strawberry, raspberry, dan kembang kol. Xylitol punya kalori yang cukup rendah, 2,4 kalori per 1 gramnya.
Tapi meskipun kalorinya sedikit dan gampang ditemuin, kalian tetap harus menghindari konsumsi secara berlebihan ya guys. Bisa-bisa nanti kembung dan diare. Gula yang manis ternyata efeknya pun jauh dari kata manis buat tubuh. Meskipun fungsinya penting buat tenaga, tapi konsumsi berlebihan justru merugikan. Gula akan bikin kita selalu lapar, sehingga bikin nggak sadar kita makan kebanyakan hingga terjadi obesitas. Nah, gula juga berpotensi memicu diabetes, penyakit jantung, dan kanker. So, mulai batasi gula. Perhatikan kandungan gula dalam kemasan makanan atau minuman yang kita konsumsi. Patokannya 9 sendok teh untuk pria 35 gram per hari dan 6 sendok teh untuk wanita atau 25 gram per hari maksimal. Terus perbanyak makanan manis alami seperti buah. Semoga kita selalu sehat dan dijauhkan dari penyakit. Gua Rudi Asyari, your healthy guy. Semoga bermanfaat.